Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global. Sampai bulan Juli ini sudah ada sebanyak 16.000 pasien terpapar dan 74 negara di dunia yang melaporkan kasus cacar monyet. Sekjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengumumkan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global. Ia mengatakan bahwa wabah ini harus menjadi perhatian internasional. Meski Indonesia sampai saat ini belum ada laporan pasien yang terpapar wabah cacar monyet, namun Kementerian Kesehatan sudah mengantisipasi adanya kemungkinan buruk yang terjadi. Langkah antisipasi tersebut adalah melakukan pencatatan dan sudah disediakannya 2 lab untuk meneliti wabah ini. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga memberikan sosialisasi kepada seluruh maskapai internasional yang akan masuk ke Indonesia. Nantinya jika ditemukan adanya pelaku perjalanan lintas negara dan ada indikasi gejala cacar monyet, maka tindakan medis akan segera dilakukan seperti karantina. Kita dengarkan keterangan dari juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril berikut ini. Indonesia sebetulnya sudah waspada sejak awal, sejak bulan Juni itu, apalagi di bulan Juni pertengahan itu Singapura, kemudian Australia sudah melaporkan. Jadi negara tetangga yang lebih dekat. Tetapi ini masalahnya bukan masalah dekat dan tidaknya, tapi adalah mobilitas masyarakatnya. Baik dari Eropa, dari Amerika kan gampang nih masuk Indonesia saat ini ya, seluruh dunia, sehingga perlu ada kewaspadaan. Gitu Mbak, jadi kita sudah siap sejak awal ya. 74 negara sudah melaporkan mengenai adanya penularan cacar monyet di negaranya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita akan membahasnya dengan mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Prof. Chandra Yoga Aditama dari sambungan telepon. Selamat pagi Prof. Yoga. Selamat pagi juga. Prof, pertama-tama kami ingin tahu sebetulnya penyakit cacar monyet ini asal-usulnya dari mana sih Prof? Sebelum sampai ke situ, saya mau beberapa klarifikasi dulu. Nomor satu, tadi Anda bilang bahwa Tedros itu Sekjen WHO, jadi istilah yang tepat adalah Dirjen ya, karena WHO itu kepalanya Direktur Jenderal, bukan Sekretaris Jenderal. Tapi itu oke lah, nggak terlalu penting. Tapi yang lebih penting adalah yang kita bicarakan beberapa hari ini atau sejak kemarin tentang kalimat darurat kesehatan global sehubungan dengan cacar monyet. Sebenarnya bahasa Inggrisnya yang resmi adalah Public Health Emergency of International Concern. Jadi yang darurat itu Public Health Emergency, jadi kedaruratan kesehatan masyarakat. Memang ada kata internasional, tapi ujungnya ada concern. Jadi dulu waktu saya masih di Kementerian Kesehatan lebih dari 5 tahun yang lalu, saya terjemahkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Jadi sekarang tidak terlalu tepat kalau kita mengatakan bahwa dunia ini sudah darurat kesehatan gara-gara monkeypox atau cacar monyet. Jadi kita mesti proporsional dalam hal itu. Nah, itu gambaran umum apa yang sudah dideklarasikan oleh Dirjen WHO 2 hari yang lalu. Satu lagi, karena sudah ngomong ini sebelum sampai ke cacar monyet sendiri, biasanya untuk mengatakan suatu penyakit itu PHEIC, Public Health Emergency of International Concern, menurut aturan yang ada, si Dirjen WHO itu harus membuat komite emergency dulu. Komite emergency ini bukan orang WHO, mereka lah yang kemudian menganalisa apakah satu penyakit itu termasuk PHEIC itu tadi yang saya bilang Public Health Emergency of International Concern atau bukan. Dan biasanya saya pernah jadi anggota pada waktu saya masih bekerja di Kementerian Kesehatan lebih dari 5 tahun lalu, saya pernah jadi anggota komite emergency itu untuk penyakit MERS-CoV. Dan biasanya si komite ini berapa, dan ini terdiri dari pakar berbagai negara, bukan orang WHO, dan kemudian mereka memutuskan ini masuk PHEIC atau tidak, dan biasanya Dirjen mengikuti keputusan itu. Ini terjadi juga pada COVID, terjadi juga pada yang lain. Tapi ini memang agak berbeda karena si anggota komite emergency sudah 2 kali rapat untuk memutuskan apakah monkeypox ini PHEIC atau tidak, tapi mereka belum sampai pada kesimpulan, tapi Dirjen sudah memutuskan bahwa ini adalah PHEIC. Bukan karena apa-apa, karena si Dirjen justru melihat adanya window of opportunity kalau bahasa dia resminya, adanya kemungkinan atau kesempatan kalau kita nyatakan sebagai PHEIC sekarang, maka penyakit ini jadi merebak dan tidak usah keluar dan tidak usah menjadi lebih besar. Itu pendahuluan yang ingin saya sampaikan supaya jelas apa yang ada, apa yang tentang monkeypox-nya sendiri.
penyakit itu ditemukan pada kera pada tahun 1958 kalau saya tidak salah, puluhan ditemukan pada manusia. Kenapa ini perlu 1958-1970? Karena ini bukan penyakit baru, dia sudah ada lebih dari 10, 20, 30 tahun yang lalu. Nah, cuma memang selama ini hanya berada pada beberapa daerah tertentu saja, ya, yang kita sebut sebagai daerah endemik, terutama di Afrika Tengah dan Afrika Barat. Gitu. Nah, kemudian sejak bulan Mei, kok yang tadinya hanya ada di negara-negara itu, kok ada di negara-negara lain? Karena itulah orang mengambil perhatian. Dan ini karena kita sekarang lagi menghadapi pandemi COVID, ini jelas berbeda dengan COVID ya, karena COVID itu virusnya benar-benar baru, dia ditemukan, dilaporkan pertama kali pada Desember 2019 dan dinyatakan PHEC pada Januari 2020. Jadi pada waktu pernyataan PHEC memang pernyataannya terhadap virus COVID, artinya penyakit COVID. Sementara kalau ini tidak, karena penyakitnya sudah ada lama. Dinyatakan PHEC karena terjadi di negara-negara yang tadinya tidak pernah ada kasus atau pernah ada kasus tapi sudah lama banget, sekarang muncul kembali. Jadi itu perbedaan yang ada atau katakanlah situasi yang ada kemudian dibandingkan dengan COVID. Penyakitnya sendiri tadinya karena ditemukan normal pada monyet maka disebut cacar monyet, tapi tidak terlalu berat begitu dan sebagian besar bahkan sembuh dengan sendirinya walaupun memang tentu ada dalam persentase yang kecil kemudian jadi berat dan meninggal dunia. Jadi Baik, Prof. Yoga, terima kasih tadi sudah mengklarifikasi. Prof, tapi kami juga ingin tahu, tadi kan dikatakan awalnya berada di wilayah endemik, terutama di wilayah Afrika. Tapi Prof, saat ini posisinya sudah ada di 74 negara nih penyebarannya. Apa sih Prof yang menyebabkan bisa menyebar di 74 negara ini? Tadi suaranya terputus, saya nggak tahu penjelasan saya tadi sempat terdengar apa tidak. Justru karena dia berada di berbagai negara, makanya orang jadi memberikan perhatian khusus. Karena tadinya hanya ada di beberapa negara di Afrika saja, kok sekarang ada di banyak negara. Tadinya 10, kemudian jadi 15, kemudian jadi 60, kemudian sekarang lebih dari 70. Jadi kejadian yang ada di berbagai negara itulah yang disebut sebagai PHEC, bukan penyakitnya itu sendiri. Itulah yang kemudian menjadi concern, itulah yang jadi perhatian. Dan ada dua hal ya, bukan hanya semata-mata ada di negara yang tadinya tidak ada kasus, tapi artinya mungkin ada orang terbang dari negara endemis ke negara itu. Tetapi di beberapa negara juga ternyata ditemukan kasus-kasus yang tidak ada riwayat penerbangan sama sekali, tidak ada kontak dengan riwayat penerbangan sama sekali. Karena itulah pertanyaan Jessica itu jadi valid, karena justru sekarang dunia sedang mencari tahu nih, kenapa yang tadinya hanya ada di beberapa negara, sekarang kok bisa ada di banyak negara yang lain. Karena itulah antara lain alasannya disebut sebagai PHIC untuk mencari tahu dan kemudian melakukan upaya agar tidak terus menyebar. Baik, saat ini berarti posisinya dunia masih mencari tahu kenapa monkeypox ini bisa muncul di satu negara padahal tidak ada history terkait dengan perjalanan dari luar negeri. Prof, kami juga ingin tahu sebetulnya seberapa besar urgensi dari kasus ini. Apakah sudah terdeteksi di Indonesia? Nah, kita dengar barusan diputarkan keterangannya juru bicara Kemenkes Dr. Saril yang mengatakan belum ada di Indonesia. Jadi saya juga tentu saja tahunya dari keterangan resmi pemerintah. Pemerintah mengatakan belum ada, jadi memang belum ada tentunya. Dan sesudah dalam pernyataan WHO sebagai PHIC itu yang 2 hari yang lalu itu, mereka membagi negara menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok negara yang memang belum pernah melaporkan kasus. Dan kemudian apa langkah-langkah yang perlu dilakukan di negara yang belum pernah melakukan kasus. Jadi memang ada negara yang belum pernah melaporkan, ada yang pernah melaporkannya, ada yang pernah melaporkan dalam bentuk zoonosis, dan ada negara-negara yang mampu melakukan riset dan penelitian untuk membuat obat dan vaksin. Kalau dari di Indonesia sendiri, kita tuh harus mengantisipasinya seperti apa sih, Prof? Jadi ada beberapa hal. Nomor satu tentu adalah pemahaman kepada masyarakat. Jadi acara wawancara seperti pagi ini oleh Metro Radio ini merupakan salah satu bentuk menjelaskan kepada masyarakat tentang apa situasi sebenarnya. Makanya dari tadi saya mulai dengan istilah kedaruratan kesehatan global, karena dari kemarin orang mempersoalkan kalimat itu. Jadi kita mesti proporsional melihatnya. Itu yang pertama. Jadi masyarakat penting supaya orang perlu waspada jelas, tapi tidak perlu juga panik berlebihan. Nomor 2, memang
sesuai juga dengan anjuran WHO perlu ada surveillance, artinya di seluruh Indonesia apakah memang ada kasus atau tidak, dan ini berhubungan dengan poin berikutnya yaitu fasilitas deteksi. Jadi harus ada kemampuan untuk mendeteksi kalau memang kasus itu ada. Nah, kalau sementara itu sambil memberikan peringatan pengetahuan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat dan memperkuat surveillance, maka baik mulai sekarang dibuat semacam sistem gitu katakanlah multisektoral, karena ini kan tidak mungkin ditangani oleh Dinas Kesehatan untuk Kementerian Kesehatan semata-mata. Dari mulai sekarang dibuat sistem oleh pemerintah, sistem yang multisektoral yang siap mengantisipasi kalau nanti penyakitnya masuk Indonesia. Seperti diketahui, bukan tadi kan disebut Singapura dan Australia saya dengar, tapi kan kita tahu bukan hanya Singapura, kan sudah ada Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja begitu. Tapi yang ada kan kasusnya 1, 2 sekian, jadi bukan outbreak besar juga kan begitu. Nah, karena itu, tapi bagaimanapun dari sekarang mumpung kita masih punya waktu, kita buatlah sistem oleh mereka yang berwenang agar ada bukan badan lah, katakanlah sistem yang siap mengantisipasi kalau penyakit ini kemudian memang akhirnya datang ke Indonesia. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, mulai mengedukasi masyarakat, menjelaskan sehingga tidak perlu ada kewaspadaan, kemudian memperkuat surveillance-nya dan juga adanya fasilitas deteksi serta membuat sistem begitu ya, Prof. Tapi Prof, bagaimana saat ini penyampaian ke masyarakat? Penilaian dari Prof, apakah penyampaiannya sudah tepat atau masyarakat masih banyak yang dinilai masih belum baik nih pengetahuannya terkait dengan monkeypox, Prof? Jadi begini ya, kita realistis saja. Sekarang kita masih menghadapi COVID-19 yang angkanya terus naik. Jadi memang orang, dan ini sudah berjalan selama 2 tahun. Jadi kalau orang kemudian lelah menghadapi COVID-19, tentu hal yang katakanlah bisa dimengerti karena sudah 2 tahun. Kalau kemudian ada lagi yang baru, maka orang bisa melihatnya orang bisa berkomentar dari dua sisi. Komentar yang satu mengatakan, oke, ada kemungkinan yang baru, kita buat waspada. Tapi saya juga tidak terlalu bisa menyalahkan komentar yang sisi lain yang mengatakan, ini kok nggak habis-habis sih cerita begitu. Jadi orang agak sedikit, bete lah kalau bahasa kerennya begitu ya. Jadi saya pikir itu wajar-wajar saja karena kita berhadapan dengan sudah cukup lama berhadapan dengan COVID-19. Karena itu saya kira yang perlu dilakukan adalah terus-menerus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat apa yang perlu dilakukan, apa penyakitnya dan sebagainya, supaya ini bisa diselesaikan, supaya ini bisa diketahui oleh masyarakat dengan jelas. Saya kira itu yang perlu dilakukan. Dan pernyataan, jadi masih perlu upaya terus-menerus untuk menjelaskan bukan hanya penyakitnya, tapi juga status PHIJ atau yang disebut sebagai kedaruratan kesehatan itu seperti apa. Cacar lainnya, ciri-cirinya, apakah ciri-cirinya berbeda dengan cacar yang lainnya, Prof? Nah, jadi kan memang kita dulu waktu zaman saya kecil, saya divaksin cacar, saya yakin Jessica waktu kecil sudah tidak ada itu. Jadi vaksin cacar itu diberikan di tangan pada waktu itu karena ada penyakit cacar pada waktu itu yang di satu sisi menimbulkan gangguan di kulit, katakanlah seperti bukan bercak bahkan ya, jaringan parut hampir seperti bopeng di kulit begitu. Tapi bukan tidak mungkin menimbulkan kematian. Tapi cacar yang kita kenal dulu itu sudah dieliminasi atau sudah dieradikasi, tidak ada lagi di muka bumi ini sejak tahun 1980. Kemudian kita kenal ada cacar yang masih ada sampai sekarang, yaitu cacar air yang kita sebut sebagai cacar air. Cacar air itu kulit merah dan ada semacam bentolan merah begitu, ada ruam, ada rash di kulit, dan ya kasusnya juga tidak terlalu berat. Bicara tentang gejala, kurang lebih yang cacar yang ini juga sama, dan mereka itu kalau dari kacamata ilmu virus itu masih dalam satu kelompok begitu. Cacar yang besar dulu itu, cacar air maupun cacar yang ini, dan masih dalam satu kelompok sehingga gejalanya kurang lebih sama. Yang jadi masalah adalah memang karena ini tadinya tidak hanya ada di beberapa negara, sekarang kemudian muncul di banyak negara seperti yang sudah dilaporkan tadi. Baik, Prof. Terakhir, satu pesan untuk masyarakat. Dengan dinyatakannya
monkeypox ini sebagai kejahatan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, maka kita perlu waspada, perlu mengenal penyakit ini, tapi kita juga pasti tidak perlu panik dan tidak benar yang mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa dengan pernyataan seperti itu. Ini adalah pernyataan awal dari WHO agar dunia waspada dan bisa melakukan langkah-langkah yang tepat supaya penyakitnya tidak berkembang berlebihan. Baik, Prof. Yoga, berarti masyarakat tidak perlu panik tapi harus tetap waspada, terutama saat ini kita masih di posisi pandemi COVID-19 ditambah dengan ada hal baru lainnya yaitu monkeypox. Baik, terima kasih Prof. Chandra Yoga.